Di video kali ini, gua bakal ngerangkum salah satu anime yang paling seru menurut gue. Ceritanya tentang dua orang yang tewas gara-gara ledakan pesawat luar angkasa yang jatuh ke bumi secara enggak sengaja. Tapi anehnya, mereka malah hidup lagi dengan kekuatan yang bisa dibilang setara dengan dewa. Mereka mampu menghabisi seseorang tanpa menyentuh, menghidupkan orang yang sudah meninggal, bahkan menyembuhkan hampir semua penyakit, kecuali penyakit hati tetangga. Masalahnya salah satu dari mereka memilih jalan yang salah dan berubah menjadi sosok mengerikan yang meneror seluruh warga Jepang. Sementara itu orang satunya justru memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melindungi orang lain. Nah, kelihatan seru kan gimana kisah mereka bisa dimulai? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berfokus pada keluarga Inuyashiki yang tinggal di Jepang. Sang kepala keluarga bernama Ichiro Inuyashiki, seorang ayah yang hidup bersama putra dan putrinya, Takeshi serta Mari. Suatu hari mereka bersiap pindah ke rumah baru yang sudah dibeli oleh Ichiro. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di kawasan rumah baru. Takeshi dan Mari langsung terpukau saat melihat sebuah rumah besar dan mewah. Mereka mengira itulah rumah yang akan mereka tempati. Sayangnya harapan itu langsung pupus, karena rumah tersebut ternyata milik tetangga mereka yang kaya raya. Tidak lama kemudian barulah rumah asli keluarga Inuyashiki diperlihatkan. Ukurannya jauh lebih kecil dari yang mereka bayangkan. Letaknya pun diapit gedung-gedung tinggi sampai sinar matahari hampir tidak pernah masuk ke dalam rumah. Melihat kondisi itu, Mari dan Takeshi jelas merasa kecewa karena rumah impian mereka ternyata jauh dari kenyataan. Keesokan harinya Ichiro kembali menjalani rutinitasnya dengan bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Saat perjalanan pulang, dia menemukan seekor anjing yang sengaja dibuang oleh pemiliknya. Karena merasa kasihan, Ichiro memutuskan membawa anjing itu pulang dan memberinya nama Hanako. Sayangnya Mari dan Takeshi menolak keberadaan Hanako karena mereka tidak suka bau anjing. Mau tidak mau Ichiro akhirnya merawat Hanako sendirian di kamarnya. Esok paginya sebelum berangkat kerja, Ichiro menyempatkan diri memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaannya benar-benar membuat dunianya runtuh. Di sisi lain, kehidupan Takeshi di sekolah juga sedang tidak baik-baik saja. Dia terus menjadi sasaran pemalakan oleh teman-teman sekelasnya. Sore harinya Ichiro pulang seperti biasa. Sesampainya di rumah, dia melihat Mari sedang mengajak beberapa teman sekolahnya untuk bermain di rumah. Saat Mari mengenalkan teman-temannya kepada keluarganya, ada satu ucapan yang bikin hati Ichiro langsung hancur. Bukannya memperkenalkan Ichiro sebagai ayahnya, Mari malah bilang kalau pria itu adalah kakeknya, Ko-chan. Merasa sudah tidak dianggap oleh keluarganya sendiri, Ichiro keluar rumah dengan hati yang benar-benar hancur. Dia berlari ke sebuah bukit sambil menangis, apalagi setelah tahu hidupnya diperkirakan tinggal sekitar 1 bulan lagi. Semua beban itu seolah menumpuk jadi satu. Saat sedang termenung di bukit, Ichiro baru sadar kalau ada seorang remaja yang berdiri tidak jauh darinya. Entah sejak kapan anak muda itu sudah berada di sana. Namun sebelum sempat terjadi apapun, tiba-tiba sebuah benda asing jatuh dari langit dan meledak tepat di dekat mereka. Ternyata benda itu adalah pesawat milik makhluk luar angkasa alias alien. Salah satu alien menyadari kalau mereka baru saja membunuh 2 makhluk hidup yang cerdas. Karena merasa bertanggung jawab, mereka memutuskan untuk menghidupkan keduanya kembali. Masalahnya mereka tidak membawa alat medis, melainkan hanya teknologi persenjataan yang sangat canggih. Akhirnya dengan alat itulah tubuh Ichiro dan remaja tersebut dibangun ulang menjadi robot. Keesokan paginya Ichiro terbangun seperti tidak terjadi apa-apa. Dia mengira semua kejadian semalam hanyalah mimpi yang terasa terlalu nyata. Tanpa curiga sedikit pun dia pulang ke rumah dan bersiap menjalani aktivitas seperti biasa.
Namun saat sarapan bersama keluarganya, Ichiro mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Tiba-tiba dia merasa sangat kehausan. Air minum di rumah langsung dihabiskannya, bahkan sampai meminum air dari keran. Keanehan itu belum berhenti. Ichiro lalu merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah dagunya, seperti sebuah tombol kecil. Malam harinya, Ichiro keluar rumah untuk menenangkan pikirannya. Di tengah kebingungannya, dia terus bertanya-tanya, apakah perubahan ini adalah sebuah keajaiban atau justru awal dari bencana? Dia juga teringat pada remaja yang berada di sampingnya saat ledakan terjadi dan mulai penasaran bagaimana nasib anak itu sekarang. Saat iseng menyentuh bagian telinganya, kemampuan baru Ichiro tiba-tiba aktif. Dia bisa mendengar suara dari tempat yang sangat jauh. Di antara semua suara itu terdengar jelas seseorang sedang meminta pertolongan. Tanpa banyak cincong, Ichiro langsung menuju lokasi tersebut. Ternyata ada seorang tunawisma yang sedang diganggu sekelompok remaja. Padahal pria itu sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Begitu sampai, Ichiro mencoba menghentikan mereka. Namun bukannya berhenti, para remaja itu malah menyerangnya dengan kembang api lalu menghajarnya memakai tongkat bisbol. Mereka sama sekali tidak sadar kalau orang yang mereka serang bukan lagi manusia biasa. Sesaat kemudian, sistem tempur dalam tubuh robot Ichiro otomatis aktif. Dalam sekejap, dia melumpuhkan semua remaja itu dengan mudah. Sebelum mereka menghilang, Ichiro diam-diam sudah memindai wajah masing-masing. Dari data itu, dia bahkan bisa melihat kembali rekaman ingatan mereka saat membuli pria tunawisma tadi. Bukan cuma sampai di situ, Ichiro juga bisa meretas akun salah satu remaja tersebut, lalu mengunggah rekaman aksi perundungan mereka ke media sosial. Cerita kemudian beralih ke sekolah Mari. Di sana, Mari dikenal sebagai siswi yang cukup populer. Di saat yang sama muncullah seorang remaja bernama Hiroshi Shigami. Kalau kalian masih ingat, dialah pemuda yang berada di bukit bersama Ichiro saat ledakan misterius itu terjadi. Di sekolah, Hiro heran karena sahabatnya yaitu Ando sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Sepulang sekolah, Hiro langsung mendatangi rumah Ando untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka memang sudah berteman sejak kecil. Sampai-sampai Hiro memanggil Ando dengan nama panggilannya, Cucu. Saat ditanya alasannya bolos, Ando mengaku kalau dirinya terus menjadi korban perundungan di sekolah. Mendengar itu, Hiro memutuskan mengatakan sebuah rahasia besar. Dia mengaku kalau dirinya sudah bukan manusia lagi. Sayangnya, Ando sama sekali tidak percaya. Dia mengira semua itu cuma trik sulap. Karena masih ragu, Hiro mengajaknya keluar rumah untuk melihat sesuatu secara langsung. Di dekat sana ada seekor gagak yang sedang bertengger. Hiro lalu mengarahkan jarinya seperti bentuk pistol. Seketika, tanpa menyentuh apapun, gagak itu langsung mati di tempat. Bang! Bang! Setelah itu, Hiro mengajak Ando ke pusat kota dan kembali memperlihatkan kemampuan anehnya, termasuk mengendalikan berbagai benda dari jarak jauh tanpa harus menyentuhnya. Melihat semua itu dengan mata kelapak sendiri, Ando akhirnya sadar kalau Hiro benar-benar telah berubah menjadi robot dengan teknologi yang luar biasa. Sebelum pulang, Hiro berpesan agar Ando kembali masuk sekolah keesokan harinya. Dia juga berjanji kalau ada yang berani membuli Ando lagi, Hiro sendiri yang akan melindunginya apapun resikonya. Yang bikin merinding, setelah berpisah dengan Ando, Hiro bukannya langsung pulang, dia malah masuk ke sebuah rumah secara acak. Tanpa alasan yang jelas, Hiro mulai membantai seluruh anggota keluarga yang tinggal di sana.
本物の拳銃だから。バンバン俺生きてる感じがする。 Yang lebih mengerikan ternyata masih ada seorang gadis, anak dari keluarga itu yang belum mengetahui apa yang terjadi. Dengan santainya, Hiro mengaku kalau dialah yang telah membunuh seluruh keluarganya. Anehnya lagi, bukannya langsung menyerang, Hiro malah mengajak gadis itu untuk duduk dan mulai bertanya manga favoritnya. Gadis itu dengan suara gemetar menjawab kalau dia suka One Piece. Hiro kemudian bertanya lagi siapa karakter favoritnya. Dan gadis itu menjawab Zoro. Jelas saja saat itu dia hanya berusaha menjawab apapun demi bisa tetap hidup. Di sisi lain Ichiro yang tanpa sengaja mengaktifkan kemampuan pendengarannya mendengar suara seorang gadis yang sedang meminta pertolongan. Tanpa membuang waktu, dia langsung meluncur ke lokasi untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Hiro masih terus meneror gadis tersebut sebelum akhirnya menghabisinya. 泣きやめ。殺すよ。 やめろ！ 僕なんか Tidak lama kemudian Ichiro berhadapan langsung dengan Hiro. Karena mengira Ichiro adalah kerabat dari keluarga tersebut, Hiro langsung menembaknya. Namun yang membuat Hiro terkejut, Ichiro bisa bangkit lagi seolah tidak terjadi apa-apa.